Hai bapak, hai ibu, jangan sampai anakmu seperti istana pasir di tepi pantai. Macam mana istana pasir di tepi pantai? Cantik, lengkap dengan temboknya, pintu gerbangnya, menaranya, indah. Tapi begitu datang air pasang, hancur. Siapa yang membangun istana ini? Guru di sekolah. Siapa yang menghancurkannya? Orang tua di rumah. Diajarkan guru di sekolah, anak laki-laki nggak boleh pakai celana pendek, nak. Di dalamnya ada akidah supaya dia berpegang dengan ahlu sunnah wal jamaah. Di dalamnya ada fikih supaya tahu dia toharoh, suci mensucikan, bagaimana syarat, rukun, wajib, sunan muakkad. Di dalamnya ada bahasa Arab supaya ngerti dia apa bacaan-bacaan solat, zikir dan doa. Di dalamnya ada sirah supaya mengerti dia sejarah Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, supaya mengerti dia bagaimana tokoh-tokoh dalam Islam membebaskan Spanyol, membebaskan Muhammad Al-Fatih Konstantinopel. Diajarkan kepada dia fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, sehingga dunianya dapat, akhiratnya dapat. Selesai 6 tahun, kemana dia SMP? Akhirnya dibukalah SMP. Ini kelanjutan. TPA-nya sudah, TK-nya sudah, SD-nya sudah. SMP jangan serahkan ke yang lain. Jangan sampai tanam-tanaman ini rusak dan mati. Maka alhamdulillah, penerimaan tahun 2023, silakan daftarkan anak-anak Anda semua pada tahun 2022 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ini nanti dipotong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda khawatir kena lem kambing, anak Anda khawatir kena narkoba, anak Anda khawatir cabut ke mall, anak Anda khawatir kena rokok, anak Anda khawatir kena aliran sesat, anak Anda khawatir kena macam-macam kelompok radikal, anak Anda khawatir kena penyakit zaman modern. Solusinya hanya satu: masukkan ke SMP Islam Terpadu Tunas Cendekia Batam sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tolong kalian daftarkan orang Batam, karena kalau sampai tak ada muridnya yang malu aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini usaha kita memperbaiki anak bangsa. Sebetulnya pendidikan ini urusan negara. Negara bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa. Tapi karena kita paham sebagian duit dipakai untuk vaksin COVID, COVID sudah berakhir, sebagian duit dipakai untuk pembangunan IKN, tak bisa untuk mengurus pendidikan. Sekolah mahal, sekolah negeri tak bisa menampung. Ada orang yang berbaik hati, dibukalah sekolah, akhirnya anak-anak kita selamat. Jadi jangan tuduh pendidikan Islam radikal, jangan katakan pondok pesantren sarang teroris, karena ini adalah kontribusi anak bangsa untuk menjaga supaya negeri ini aman, tentram dan damai. Allahu Akbar. Banyak orang yang tak paham. Anak saya ini Pak Ustadz, kemarin gara-gara masuk sekolah Islam inilah bandel. Padahal anak tuh sebelum masuk memang udah hantu. Memang sudah bandel, tak terurus orang tuanya di rumah. Tapi dia bercakap tidak adil, pengkhianat. Maka sesungguhnya guru di sekolah adalah partner orang tua. Saya kalau disuruh tablik akbar ceramah di tengah stadion 200.000 orang, siap saya, insya Allah tak takbur. Tapi kalau disuruh menghadapi anak TK memang tak sanggup. Mana buktinya? Tuh tak ada mereka yang peduli satupun. Begitulah besarnya ditulis, Ustadz Profesor Abdul Somad LCMA pemateri kajian. Terserah kau lah, katanya, bukan urusan kami, gitu dia. Tapi memang ada pawangnya. Jangan sepelekan guru TK wahai dokter spesialis. Jangan sepelekan guru TK wahai jenderal bintang 4. Karena kau belum tentu bisa mendidik anakmu. Saya waktu balik anak saya TK, baca nak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dia tak terlalu serius, sambil nengok atap, sambil hafal dia. Salutnya aku menengok gurumu, nak. Karena kalau anak ini baca di depan tamu, apa kata mereka? Hebatnya anak Ustadz Somad, tak ada guru itu disebut. Anak Ustadz Somad bilang, malu saya dalam hati, aku tak pernah mengajar anak ini. Gurumu lah yang luar biasa. Saya cari sekolahnya, saya jumpai gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu jumpa tak jadi karena gurunya perempuan. Ibu-ibu guru yang tak pernah tampil ke depan, kalian adalah pahlawan yang luar biasa, Bu. Banyak hal yang tak bisa dilakukan oleh pejabat, oleh penguasa, oleh siapapun, tapi kalian sudah menjaga tunas-tunas hijau ini. Tunas hijau ini kalau sampai mati, hancur. Dan tunas hijau ini amat sangat disukai oleh ulat. Ulat mengejar tunas hijau sambil bernyanyi. Apa kata mereka? Pucuk, 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 pucuk. Hancur anak-anak ini. Kenapa? Game online. Anak-anak rusak kenapa? Judi online. Anak-anak rusak kenapa? Warnet. Anak-anak rusak kenapa? Mall. Anak-anak rusak kenapa? TV, parabola, handphone. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Menyelamatkan anak kita lembaga pendidikan Islam. Dari mulai melangkahkan kaki ke WC, kaki kiri atau kaki kanan. Anak-anak masuk WC saking mau cepatnya kebelet, masuk dia ke dalam. Tiba-tiba tak lama keluar dia balik. Orang tuanya heran, kenapa kau keluar lagi? Tadi waktu adik mau masuk kakinya kanan. Kata ustazah nggak boleh kaki kanan, ma. Kata emaknya, aku kaki kanan terus tiap hari. Hai bapak, hai ibu, jangan sampai anakmu seperti istana pasir di tepi pantai. Macam mana istana pasir di tepi pantai? Cantik, lengkap dengan temboknya, pintu gerbangnya, menaranya, indah. Tapi begitu datang air pasang, hancur. Siapa yang membangun istana ini? Guru di sekolah. Siapa yang menghancurkannya? Orang tua di rumah. Diajarkan guru di sekolah, anak laki-laki nggak boleh pakai celana pendek, nah. Pulang dia ke rumah ditengoknya celana ayahnya pendek, lututnya bekudis. Di sekolah diajarkan rambut nggak boleh nampak, nah. Balik dia ke rumah ditengok emaknya rambutnya macam sarang tawon. 3 warna pula, merah, kuning, kelabu. Mama, kata ustazah di sekolah rambut mesti ditutup. Kecuali rambut ini boleh. Lama-lama anak ini bingung, siapa yang betul di dunia ini? Emak atau dia kena penyakit psikologis, dia kehilangan kepercayaan. Mau tak percaya sama emak, ini emak dia. Mau percaya sama guru, akhirnya dia bingung. Siapa yang merusak anak kita? Yang merusak anak kita adalah kita. Itulah mengapa kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya, ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya dipesan Ustadz Somad hanya boleh ngomong sampai jam 3, karena setelah itu akan pergi, karena jam 3.10 sudah masuk asar. Tiba-tiba udah masuk jam 3. Memang kalau kita ngomong di sekolah yang bernuansa Islam ini tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Jam berapa Ustadz mulai tadi? Jam 2:30. Potong tumpengnya lagi, menengok anak-anak ceria lagi, menengok bapak-bapak ibu gurunya lagi, menengok warna yang cerah ini lagi. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa warna oranye ini. Sampai tabung airnya pun warna oranye juga. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, TPA pendidikan anak selamat, SD selamat, SMP selama ini tak selamat, tapi sejak 2023 akan selamat insyaallah. Amin. 2023 kelas 1, 2024 kelas 2, 2025 kelas 5. Masuk dia ke SMA lain, roknya panjang jadi pendek, bajunya panjang jadi pendek, jilbabnya panjang jadi pendek. Maka di sini mesti ada SMA Islam Terpadu Tunas Cendekia.
2026 kelas 1 SMA, 2027 kelas 2 SMA, 2028 kelas 3 SMA. Setelah itu dia kuliah. Di tempat kuliahnya berjumpa dia dengan dosen sekuler, liberal, ateis, komunis. Agama hanya opium, agama tidak perlu. Maka perlu didirikan Universitas Islam Tunas Cendekia. Berpikir tentang masa depan. Orang Islam tak pernah cukup hanya berpikir sekarang. Jangan pernah berpuas hati. Kalau orang pelaku maksiat tak pernah puas dengan dosanya, kenapa orang yang soleh terlalu cepat puas dengan amal solehnya? Boleh untuk jadi bahan update status nanti malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak ikut meletakkan bataku paping blok. Saya tak ikut meletakkan semen batu. Tapi saya berharap saya mendapatkan amal jariah dari sekolah yang mewariskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Anak-anak ini nanti akan bercerita di masa depan mereka. Kau sekolah di mana dulu? Insan Cendekia. Siapa aja ustadz yang pernah ceramah di sana? Waktu aku kecil, Ustadz Somad datang. Mana ustadz itu sekarang? Udah mati. Mereka pernah punya memori masa lalu. Ketika nanti mereka reuni alumni SD, reuni SMP, mereka ingat masa lalu mereka. Coba ibu ingat-ingat, apakah SD ibu, apakah SMP bapak, apakah SMA kita mengingatkan pada agama? Kalau tidak mengingatkan, mudah-mudahan guru-guru kita dulu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru SMP kita, guru SD kita, pernahkah kita diingatkannya tentang jilbab? Pernahkah kita diingatkannya tentang menutup baju panjang? Pernahkah kita diingatkannya tentang sholat? Kalau tak pernah mereka mengingatkan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena guru SD kita sebagiannya sudah meninggal dunia. Buatkan memori kebaikan di kepala anak-anak kita yang akan menjadi warisan untuk anak mereka. 10 yang dididik sekarang, mereka akan punya anak menjadi 20. Mereka sebelumnya menikah, punya suami 30, punya istri 40, punya cucu 50. Mereka yang akan mengisi Batam, mengisi Kepulauan Riau, mengisi Sumatera, mengisi Indonesia, mengisi dunia. Dunia yang bagaimana yang mau kita wariskan di masa akan datang, tergantung apa yang kita tanam hari ini. Padi kita tanam, rumput pasti tumbuh. Rumput kita tanam, belum tentu tumbuh padi. Kalau menanam rumput bisa tumbuh padi, tak ada lapangan golok, karena semuanya menjadi kebun padi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat atas berdirinya SMP Islam Terpadu Tunas Cendekia Batam. Silakan daftarkan anak-anak Anda, putra-putri Anda, kalau mau selamat dari segala perbuatan maksiat dan dosa untuk tahun penerimaan 2023. Tapi mendaftarnya dari sekarang. Insya Allah anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal. Di akhir majelis yang penuh dengan barakah, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran mujahid fi sabilillah, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ala hadhihi niyah al-fatihah.